Ada di sekitar UXU Park, sebuah distrik di utara kota Guangzhou. Bisa dibilang seperti di Indonesia, Kebun Raya Bogor, kawasan cagar alam yang dilindungi oleh pemerintah. Karena kebetulan ini adalah sholat Jumat, maka kita lihat di sekitar kawasan masjid ini banyak sekali orang yang datang dan mereka tersebar, ada yang di taman, ada yang di jalanan, ada juga tentunya yang di dalam masjid. Para jemaah ini datang dari berbagai negara. Umumnya mereka datang untuk berdagang atau berbisnis. Mereka berjualan, mengambil barang dari Guangzhou untuk kemudian dibawa ke negara mereka masing-masing. Ada dari Afrika, dari Asia Selatan seperti India, Pakistan, Timur Tengah, Libanon, Syria. Imamnya sendiri selalu dari orang Tiongkok dan mereka adalah ulama di sini. Mereka memiliki kemampuan bahasa Arab yang sangat baik dan juga tentunya pengetahuan agama yang sangat luas. Kita lihat di sini jemaahnya mereka juga banyaknya warga Tiongkok, walaupun sebagian di antaranya adalah para pendatang atau para pengusaha dari berbagai negara berpenduduk Muslim. Nah, ini adalah suasana setelah sholat Jumat. Biasanya ada yang beristirahat, ada juga melakukan sholat sunnah, atau bahkan tadarus Al-Quran. Dan bahkan ada sekelompok komunitas Pakistan yang senantiasa melakukan ritual sholawat kepada Rasulullah setelah sholat Jumat. Kawasan masjid ini memang sangat asri sekali, banyak tanaman sehingga rindang, rimbun, dan juga sejuk. Saat ini summer, jadi untuk mereka yang senang bersantai di tengah suasana taman, sangat tepat sekali untuk berkunjung juga ke tempat ini. Kalau tadi kita lihat ada masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, sebetulnya masjid itu tidak didirikan oleh almarhum Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, tapi masjid itu didirikan setelahnya, jauh setelahnya. Kita tahu almarhum Sa'ad bin Abi Waqqas datang pertama kali ke Tiongkok pada tahun 628 Masehi, pada saat yang bersangkutan masih sekitar berusia 30-an tahun. Dan pada saat kedatangan pertama kalinya itu memang datang ke Guangzhou dan membangun sebuah masjid, tapi bukan di sini masjidnya, di tempat yang lain kita menyebutnya dengan Wang Talu, di kawasan Wang Talu, sekitar 10-15 menit perjalanan kendaraan dari tempat ini. Jadi tempat ini sebetulnya adalah makam dari Sa'ad bin Abi Waqqas saja, tapi karena menjadi tempat yang sangat diistimewakan, maka akhirnya dalam perkembangannya dibangunkan masjid juga. Di sekitar kawasan ini juga kita temukan makam baik para pengelola masjid sebelumnya, para ulama sebelumnya, ataupun para murid-murid yang pernah belajar di komplek ini. Dan ini adalah tempat yang biasa digunakan oleh para muslimah sementara para suaminya sholat Jumat. Kita lihat arsitekturnya menggabungkan kebudayaan Timur Tengah atau kebudayaan Islam dengan tradisi Tiongkok. Nah,
Nah, kita sudah memasuki kawasan makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli kubur. Di sekitar masjid ini juga banyak yang melakukan tadarus Al-Quran, doa, sholawat kepada Rasulullah dan juga kepada para sahabat, termasuk tentunya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mereka datang dari berbagai negara, ada dari Tiongkok, ada dari Asia Selatan, ada dari Timur Tengah, dan mereka datang dengan tradisinya masing-masing. Jadi kalau kita lihat, tentu Islam memiliki ekspresi budaya yang sangat beragam di berbagai negara. Dan inilah suasana di dalam makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tiba di Guangzhou di Tiongkok pada masa dinasti Tang, yang juga kebetulan baru dimulai pada era tahun 600-an Masehi. Dan oleh dinasti pada masa itu, karena dinasti Tang dikenal sebagai dinasti yang sangat kosmopolit atau menerima pengaruh atau masukan dari berbagai negara, saat itu perdagangan Tiongkok sangat mengglobal, maka disebut Tiongkok di masa dinasti Tang adalah masa-masa kejayaan kosmopolitannya Tiongkok. Itu tadi liputan singkat tentang makam sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas. Selama berada di dalam kompleks, saya tidak memilih untuk tidak berbicara karena menurut saya adalah merupakan bentuk ketidakhormatan kita pada almarhum ketika kita berada pada lingkungan makamnya dan kita bersibuk berbicara atau melakukan hal yang lainnya. Dan sebelum memasuki makam, kita biasakan untuk berdoa, termasuk tadi pun saya juga memanjatkan doa terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian liputan singkatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Guangzhou, Tiongkok, Ismail Fahmi.